Saya adalah mahasiswa Prodi PGSD Universitas Primagraha Serang, kampus masa depan gemilang. Pada video kali ini, saya akan membuat video pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran cooperative learning tipe Jigsaw dalam materi tematik kelas 6 dengan tema 2 yaitu persatuan dalam perbedaan, subtema 1 rukun dalam perbedaan dalam muatan pembelajaran IPA yaitu pada materi adaptasi tumbuhan. Nah, untuk lebih jelasnya simak videonya sampai habis ya. Nah, sebelum kita membahas tentang penerapan model pembelajaran Jigsaw terhadap materi tematik kelas 6, tema 2, subtema 1, kita terlebih dahulu membahas tentang pengertian model pembelajaran Jigsaw. Nah, model pembelajaran Jigsaw merupakan model pembelajaran kooperatif. Siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang dengan memperhatikan keheterogenan, bekerja sama positif, dan setiap anggota bertanggung jawab untuk mempelajari masalah tertentu dari materi yang diberikan dan menyampaikan materi tersebut kepada anggota kelompok lainnya. Dan untuk langkah-langkah dalam model pembelajaran Jigsaw, yang pertama itu membuat grup yang terdiri dari bermacam latar belakang, terdiri dari 4 hingga 6 siswa. Yang kedua, dalam grup siswa akan diberi subkonsep yang berbeda. Yang ketiga, setiap grup berdiskusi dan menjelaskan subkonsep yang telah diberikan dan memutuskan staf ahli yang bergabung ke grup staf ahli. Yang keempat, anggota staf ahli akan mendiskusikan setiap subkonsep yang ada dan mengkoneksikan satu dengan yang lainnya. Yang kelima, grup ahli dibimbing untuk diskusi tentang konsep yang ada dan saling bahu-membahu memahami konsep yang diberikan. Dan yang keenam, setiap grup akan menjelaskan di depan kelas hasil dari diskusi yang telah dilaksanakan. Kemudian yang ketujuh, guru akan mengadakan kuis atau evaluasi untuk setiap siswa pada akhir pelajaran mengenai materi konsep yang sudah diterima. Dan yang terakhir ialah siswa akan menyelesaikan kuis atau tugas individu dan tugas grup atau kelompok. Nah, skenario pembelajaran menggunakan model pembelajaran Jigsaw pada materi IPA berupa materi adaptasi tumbuhan. Yang pertama itu ada kegiatan pendahuluan. Nah, di kegiatan pendahuluan yang pertama, guru masuk kelas dengan mengucap salam dan menyapa siswa. Kemudian, guru meminta siswa untuk berdoa bersama-sama sebelum memulai pembelajaran. Yang ketiga, guru mengisi daftar hadir siswa dan menanyakan alasan jika ada siswa yang tidak masuk. Kemudian, guru memotivasi siswa agar siswa lebih semangat belajar dengan menggunakan tepuk semangat. Selanjutnya, guru memberikan apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, guru menyiapkan media dan alat tulis. Kemudian untuk kegiatan intinya, yang pertama, guru bertanya kepada siswa mengenai adaptasi tumbuhan yang mereka ketahui. Kemudian guru memberi penjelasan tentang adaptasi tumbuhan. Berikut penjelasan materi tentang adaptasi pada tumbuhan. Oke, sebelum kita membahas ke materi pada hari ini, Ibu mau nanya dulu, siapa yang masih ingat pembelajaran kita pada waktu yang lalu itu membahas tentang apa? Ya? Betul sekali. Nah, pada minggu yang lalu atau pada pertemuan yang lalu, kita itu sudah membahas tentang penerapan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Ya, betul sekali. Nah, kita masuk ke pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang adaptasi pada tumbuhan. Nah,
sebelum itu Ibu mau tanya, siapa yang tahu di sini apa itu adaptasi? Apa? Iya, betul sekali. Nah, adaptasi itu adalah penyesuaian diri atau penyesuaian ya. Jadi, agar kita itu tetap selalu bersatu dan rukun dalam perbedaan, kita itu harus bisa beradaptasi ataupun menyesuaikan diri terhadap lingkungan baru atau terhadap lingkungan yang mana biasanya di lingkungan kita itu banyak sekali perbedaan. Jadi kita itu harus bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut. Nah, begitupun dengan tumbuhan. Tumbuhan itu beradaptasi terhadap lingkungannya. Nah, jadi adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Adaptasi itu dilakukan tumbuhan agar tetap bertahan hidup. Lingkungan tempat tumbuh hidup itu disebut habitat. Nah, habitat jenis tumbuhan satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Adaptasi pada tumbuhan itu memiliki 3 tujuan. Yang pertama itu untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi terhadap kondisi lingkungan agar si tumbuhan itu tetap hidup. Yang kedua itu adalah adaptasi tumbuhan agar bisa berkembang biak, dan yang ketiga itu adaptasi tumbuhan agar melindungi dirinya dari pemangsa. Nah, di dalam adaptasi tumbuhan terhadap kondisi lingkungan, itu yang pertama ada adaptasi tumbuhan di lingkungan kering. Contohnya itu, ada yang tahu? Ya, ini contohnya itu adalah pohon kaktus atau tumbuhan kaktus. Nah, kaktus ini beradaptasi pada tempat yang kering itu dengan cara yang pertama, akarnya sangat panjang untuk mencari sumber air. Yang kedua, batangnya tebal dan berisi banyak cadangan air. Yang ketiga, permukaan batangnya itu berlapis lilin untuk mengurangi penguapan, serta daunnya itu berbentuk seperti duri. Itu juga bertujuan untuk mengurangi penguapan. Yang kedua, itu ada adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi. Nah, contohnya itu tumbuhan yang hidup di lingkungan berkadar garam tinggi itu contohnya pohon bakau. Nah, pohon bakau ini jenis tumbuhan yang memiliki akar napas yang bertumbuh ke atas permukaan tanah untuk memperoleh oksigen. Ada juga tumbuhan bakau yang memiliki akar tunjang untuk menopang tubuhnya di tanah yang berlumpur dan untuk menahan dirinya dari terjangan ombak. Selain itu, daun dari tumbuhan bakau ini daunnya itu kaku dan tebal dengan permukaan licin, itu berfungsi untuk mengurangi penguapan dan menyimpan air. Dan di bagian bawah daun bakau itu memiliki kelenjar. Nah, kelenjar inilah yang berfungsi untuk mengeluarkan kelebihan dari kadar garam tersebut. Nah, kemudian adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan untuk bertahan hidup itu yang ketiga ada tumbuhan yang beradaptasi di lingkungan air. Contohnya itu apa? Siapa yang tahu? Ya, contohnya itu adalah tanaman teratai atau tumbuhan teratai. Tumbuhan teratai ini hidup di air dan tumbuhan teratai ini memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan. Daun yang lebar juga berfungsi agar dapat mengapung di permukaan air. Daunnya ini berlapis lilin untuk mencegah daun membusuk karena selalu terkena air. Selain itu juga, selain teratai ada juga eceng gondok dan lain sebagainya, yaitu tumbuhan yang hidup di air. Adaptasi tumbuhan yang selanjutnya itu ialah untuk berkembang biak. Nah, selain bertahan hidup, adaptasi itu pada tumbuhan juga
berperan sebagai atau berfungsi sebagai melakukan membantu perkembangbiakan atau reproduksi. Contohnya itu bunga rafflesia atau yang lebih sering kita kenal dengan bunga bangkai. Nah, bunga bangkai ini mengeluarkan bau busuk. Nah, bau busuknya ini untuk menarik perhatian serangga. Nah, si serangga yang hinggap itu dapat membantu penyerbukan dari si bunga rafflesia atau bunga bangkai ini. Begitupun dengan tanaman bunga yang lain seperti mawar, melati, ataupun anggrek. Itu kan bunga-bunga tersebut memiliki mahkota bunga yang berwarna mencolok dan berkelenjar nektar. Nah, untuk menarik perhatian si serangga yang membantu penyerbukan dari tanaman itu sendiri. Selanjutnya, tujuan dari adaptasi tumbuhan ini yaitu sebagai cara tumbuhan itu melindungi diri. Nah, selain yang dibahas tadi, adaptasi tumbuhan itu berfungsi sebagai cara tumbuhan untuk bertahan hidup dan cara tumbuhan untuk berkembang biak. Ada juga adaptasi itu yang bertujuan untuk melindungi dirinya baik dari serangan musuh, lawan ataupun pemangsanya. Nah, contohnya itu ada beberapa contoh penyesuaian diri yang dilakukan tumbuhan untuk melindungi diri. Yang pertama itu contohnya ialah tumbuhan yang memiliki duri. Beberapa tumbuhan memiliki duri pada batang atau buah untuk melindungi diri pemangsa, misalnya tumbuhan mawar, rotan, kaktus, salak, putri malu, dan lain sebagainya. Nah, si duri ini berfungsi untuk melindungi dirinya dari serangan pemangsanya. Selain itu, ada juga yang kedua itu tumbuhan beradaptasi untuk melindungi dirinya itu dengan memiliki rambut halus. Contohnya itu jagung, pohon bambu, terutung, dan tebu. Nah, tumbuhan-tumbuhan tersebut itu memiliki rambut halus atau biasa yang sering kita sebut dengan gelugut. Nah, di permukaan batang maupun daunnya. Nah, salah satu fungsi dari rambut halus tersebut adalah agar dapat menimbulkan rasa gatal bila disentuh oleh pemangsa, sehingga rambut halus itu dapat melindungi diri terhadap tumbuhan itu. Selanjutnya ada tumbuhan yang daunnya tajam. Contohnya itu daun dari tanaman nanas, lidah buaya, kaktus. Nah, itu kan memiliki daun yang tajam dan berduri. Nah, di bagian tepinya. Hal itu bertujuan untuk melindungi diri dari pemangsa. Kemudian ada tumbuhan yang beradaptasi untuk melindungi dirinya dengan cara menghasilkan getah. Tumbuhan seperti sawo, pepaya, karet, mangga, dan lain sebagainya itu dapat menghasilkan getah jika tergores. Nah, getah tersebut akan menempel pada hewan pemangsa sehingga hewan tersebut sulit bergerak. Nah, jadi pada beberapa tumbuhan getahnya dapat menyebabkan perih pada kulit sehingga hewan-hewan tidak berani memakannya. Dan yang terakhir, adaptasi tumbuhan untuk melindungi dirinya itu yaitu tumbuhan yang menghasilkan racun. Nah, contohnya itu adalah pohon jarak atau buah jarak. Nah, buah jarak itu mengandung racun yang dapat mematikan bagi hewan yang memakannya. Nah, itulah penjelasan materi tentang adaptasi pada tumbuhan. Yang ketiga, guru membagi siswa ke dalam kelompok terdiri dari 4 orang siswa yang kemudian disebut dengan kelompok awal. Selanjutnya, guru membagikan papan nama kelompok, yaitu berupa kelompok bernama anggur, melon, rambutan, dan pepaya. Serta guru memberi nomor 1-4 kepada setiap anggota kelompok. Kemudian guru memberi lembar diskusi kepada masing-masing kelompok awal dengan materi yang berbeda. Selanjutnya, siswa berdiskusi tentang cara adaptasi tumbuhan yang mereka peroleh.
Selanjutnya, setiap kelompok memastikan semua anggotanya memahami hasil diskusi. Kemudian, guru menyuruh siswa yang memakai angka 1 berkumpul menjadi satu kelompok, nomor 2 dengan nomor 2, nomor 3 dengan nomor 3, dan nomor 4 dengan nomor 4. Yang kemudian, kelompok ini disebut dengan kelompok ahli. Selanjutnya, siswa berdiskusi bersama kelompok ahli tentang hal yang didiskusikan di kelompok awal. Selanjutnya, semua kelompok memastikan anggota kelompoknya menerima informasi dari masing-masing anggota kelompok awal tadi. Kemudian, setelah itu, siswa kembali ke kelompok awal tadi dan sharing dengan temannya tentang ilmu yang didapat di kelompok ahli. Kemudian, guru memberikan lembar kerja peserta didik kepada setiap kelompok untuk dikerjakan. Setelah selesai, guru memanggil secara acak perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas dan kelompok lain memberi tanggapan. Dan untuk kegiatan penutup, yang pertama, guru memberikan soal evaluasi kepada siswa untuk dikerjakan. Kemudian, guru bersama siswa menyimpulkan materi dan kegiatan yang telah dilakukan. Selanjutnya, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi yang belum mereka pahami. Dan selanjutnya, guru menjawab pertanyaan dan memberikan kesimpulan akhir. Setelah itu, guru menginformasikan materi yang akan disampaikan pada minggu selanjutnya. Dan yang terakhir, untuk menutup kegiatan pembelajaran, guru mengajak siswa berdoa bersama-sama untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Nah, itulah video tentang penjelasan penerapan skenario pembelajaran menggunakan model pembelajaran Jigsaw pada materi adaptasi tumbuhan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.